Salam sahabat firman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita jumpa lagi pada kuartal yang terakhir di tahun 2022 dengan pelajaran Alkitab yang berbeda dengan tema tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan kasih sayang-Mu. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita pada minggu ini adalah pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Ayat ini terdapat dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Bintang timur putra fajar dalam bahasa Romawi adalah Lucifer. Dalam bahasa Ibrani, Helel, artinya yang cemerlang. Nah, inti dari sebutan ini, sahabat firman, bahwa ini terang surgawi dan dengan cepat terkubur oleh cahaya pagi. Karena ada terang yang baru dan bercahaya yang lebih baik segera datang, yaitu Yesus Kristus Raja Kemuliaan di dalam Mazmur 24 ayat 8. Nah, kemegahan putra fajar Lucifer ini hanya singkat. Mengapa singkat? Karena keangkuhan. Mengapa singkat? Karena ambisi. Ambisi untuk memberontak yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-13 dan ayat 14. Saudara akan perhatikan baca ayat ini bahwa ini adalah ucapan iblis. Ya, ini adalah ucapan iblis. Oleh sebab itu pelajaran Alkitab ini membahas topik tentang tantangan besar antara baik dan yang jahat dari dua tema utama. Tema yang pertama adalah asal mula dan keberadaan dosa dan kematian yang masih berkelanjutan. Yang kedua adalah pekerjaan Allah yang kekal untuk memecahkan masalah ini dan membawa dunia kembali ke kondisi aslinya yang sempurna. Mari kita perhatikan pelajaran ini. Pelajaran pekan ini khusus diberikan juga pada sifat manusia yang fana dan bagaimana kebangkitan yang mengarahkan pada kekekalan. Dan kita perhatikan ada beberapa poin, ada 3 poin. Poin yang pertama adalah pada kenyataannya, sahabat firman, kita tidak perlu takut akan kematian karena Kristus mati untuk kita dan mengalahkan kuasa maut. Poin yang kedua, sebenarnya sahabat firman, kita diyakinkan bahwa Dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut dalam Wahyu pasal 1 ayat 18. Oleh sebab itu, dalam pelajaran pada kuartal terakhir ini, kita akan menyelidiki lebih dalam tentang pelajaran kematian yang menyakitkan, ya, tetapi melalui lensa pengharapan yang ditawarkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita perhatikan akan pelajaran pekan ini tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan kita. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, kita dapati ada beberapa poin. Poin yang pertama, bahwa Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan untuk menikmati penciptaan dalam kekekalan. Lalu menikmati hubungan kasih bersama Allah di tengah-tengah penciptanya. Poin yang kedua, di dalam suasana harmonis ini, hubungan ini berubah menjadi buruk. Mengapa buruk? Oleh karena munculnya dosa secara misterius di dalam pelataran surgawi. Informasi rohani ini, saudara baca di dalam Yesaya 12 ayat 14 sampai 15, Yesaya 28 ayat 12 sampai 19, dan Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Disusul
oleh kejahatan atau kejatuhan Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 1-19 dan Roma pasal 5 ayat 12. Tragisnya sahabat firman, dalam pelajaran ini kita dapati bahwa kematian tidak hanya melanda umat manusia sahabat firman, tetapi juga seluruh kehidupan di alam semesta ini. Nah, sahabat firman, sebagaimana manusia yang fana, kita membutuhkan kepastian di masa sekarang dan harapan untuk masa depan. Janji Tuhan dapat dipercaya tentang dunia yang sempurna tanpa air mata, tanpa rasa sakit atau kematian. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya rindu sahabat firman untuk ada di tempat yang tiada air mata, tiada rasa sakit, tiada kematian. Saya rindu. Saya rindu juga sahabat firman, jika Tuhan berkenan untuk kesetiaan kita. Saya rindu dan saya yakin sahabat firman yang mendengar, yang mengikuti channel saya ini rindu untuk jumpa dengan kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita. Poinnya di sini adalah sahabat firman, jika sahabat firman kita rindu untuk jumpa dengan kekasih kita, dari saat ini, marilah kita berkomitmen untuk setia kepada kebenaran firman-Nya, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mengapa sahabat firman? Janji yang sangat berharga. Janji ini mengilhami gereja zaman rasul-rasul dan dipegang dan dihargai oleh banyak orang Kristen selama berabad-abad. Dan janji ini juga dipegang oleh saudara dan saya. Janji dunia yang sempurna, yang tiada air mata, sakit, penyakit, tiada maut di sana. Dan janji ini sahabat firman tidak pernah akan kehilangan kekuatan. Dan janji yang sama ini memberi makna dan tujuan bagi kehidupan kita sekarang sahabat firman. Dan hal ini memungkinkan kita untuk melihat dengan yakin ke masa depan. Dan itu meyakinkan kita bahwa semua orang yang kita kasihi, yang mati di dalam Kristus, pada akhirnya dibangkitkan dari kematian untuk mewarisi hidup yang kekal. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kekasih saya, yang saya sangat cintai, saya sangat kasih, mereka sangat mengasihi dan mencintai kami. Ayah saya dan ibu saya sudah mendahului beristirahat. Saya mempunyai kerinduan, keluarga mempunyai kerinduan untuk jumpa dengan kekasih kami. Kami selalu berdoa. Saya yakin juga saudara-saudara kita berdoa, sehingga Tuhan karuniakan kesetiaan bagi kita masing-masing. Sehingga selama kita masih hidup, kita boleh mempelajari firman Tuhan. Dan bukan saja kita mempelajari firman Tuhan, tapi kita menerima akan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan akan menuntun kita untuk setia pada Tuhan di dunia yang fana ini. Dan ketika kesetiaan ini nyata, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan jumpa dengan kekasih kita yang sudah mendahului. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk jumpa dengan kekasih saya. Demikian juga sahabat firman. Kita akan tinggal di tempat yang disediakan Allah, tanpa air mata, tanpa sakit penyakit, tanpa maut. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus di dalam kerajaan yang Dia siapkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga atas firman yang kami pelajari pada kuartal terakhir di 2022. Kami yakin bahwa Roh Kudus akan menuntun kami untuk memahami, mengerti, dan Roh Kudus akan menuntun kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kami. Ketika kami setia, maka kami akan jumpa bersama kekasih kami yang mendahului kami. Terlebih kami mempunyai kerinduan bertemu dengan kekasih kami, sahabat kami, Dia adalah Yesus Kristus, yang akan menuntun kami untuk masuk dalam kerajaan. Di sana kami akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Bapa, teguhkan harapan kami.
Kami menyerahkan hidup dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.